struktur tanah kan belum diperbaiki, Pak. Oh, nggak bisa. Dia udah Iya, karena kecenderungan masyarakat kita tuh kalau ngebangun rumah sih ya patokan fondasi sebenarnya. Ngomong-ngomong rumah dari Cina kan? Iya. Enak. Ya. Enakan sini, Mas. Kenapa? Hah? Enakan sini lah, pokoknya orangnya baik-baik. Ya orang di sana gimana nggak baik, orang nggak kenal kita kan. Iya. Iya. Jalan komunikasi kan sama silat semua. Dikasih susah. Iya. Nggak gimana komunikasinya? Pakai ini Google Translate langsung. Tapi tetap ada apa? Language barrier-nya banyak. Nggak sempat nggak view, bangunan jalan nggak view. Kebetulan saya di sana itu tinggal di distrik Liwan ya, di salah satu distrik kota tua ya. Kalau di sini mungkin kota tua kayak di apa stasiun kota itulah, glodoknya. Ya. Ini lebih banyak bangunan-bangunan tua ya, bangunan tahun-tahun 45 gitu, bangunan bersejarah. Terus kalau untuk review belum sih, Mas. Belum ya? Belum, cuma lihat-lihat aja secara ini. Ya secara umum aja, belum sempat review gimana. Nah, ini gini nih, kita kan kemarin udah ngebahas masalah arsitektur ya, persiapan Ya. dari apa yang udah kita bahas kemarin mengenai pembangunan rumah. Di awal itu kita ngebahas persiapan, gimana cara kita memilih arsitektur, filosofinya, terus persiapan mengenai apa namanya, budgeting dan lain-lain lah ya. Sekarang kita masuk ke infrastruktur, groundbreaking. Ya, jadi mulai dari ya mungkin dari gimana menaruh apa pondasi dan lain-lain ya. Nah, sebelum masuk ke pondasi nih, waktu kita mau bangun rumah itu kan udah pasti ada yang namanya izin. Ya. Izin tuh ada izin, bukan izin ITA ya, izinnya apa? Nah, si pendidikan bangunan Iya, izin mendirikan IMB. sekarang diganti PBG. Oke. Izin mendirikan bangunan. Ini biasanya orang itu kalau ada itu tuh nggak apa? PBG tahu nggak singkatannya apa? Nggak tahu. Pakan bergizi gratis. Oke, lanjut Pak. Ya, oke. Jadi kan ada kecenderungannya orang tuh kalau bangun rumah di kampung-kampung terutama tuh, jadi dia cara ngelapor ke pemerintah setempat untuk minta izin IMB. Jadi kadang-kadang udah bangun, ntar dia lewat-lewat tuh, taunya Pak ini belum ada itu ini, ngasih tips gitu. Ya. Misalnya sementara apa namanya izinnya seharusnya ada. Nah, itu terkait dengan pertama ada dua hal yang pertanyaan nih. Pertama, isu apa sih yang harus kita tahu terkait selain IMB, surat-surat lain ada nggak yang harus diurus itu selain RT RW itu apalagi? Ada. Dan kedua, fungsinya izin IMB itu buat apa? Oke. Iya, artinya kan izin mendirikan bangunan, apakah yang izinnya itu keluar nanti terus kita harus dihadapkan pada satu undang-undang yang berlaku tentang lingkungan, atau sebenarnya formalitas aja sifatnya, atau ada concern lain yang harus diwaspadai terkait dengan izin IMB ini, bahkan jenis sebenarnya kuat dan lain sehingga tapi membahayakan lingkungan sekitar misalnya. Bisa dijelasin? Bisa. Jadi sebelum berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini ya, sebelum mendirikan bangunan itu memang kita wajib untuk mengurus yang namanya IMB. IMB itu dulu sekarang PBG ya, izin mendirikan bangunan. Nah, di situ suatu peraturan yang dibentuk agar bangunan yang nanti berdiri sesuai dengan syarat-syarat
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR). Nah, jadi ada induknya itu RUTR. Di situ nanti kalau kita lihat ya di website yang enak tuh website DKI ya, lengkap tuh. Secara zonasinya lengkap nih. Jadi urutannya gini, ini ada RUTR gitu, Rencana Umum Tata Ruang Kota. Itu dibagi zona pemukiman, zona industri. Saya nggak hafal ya, tapi kita dibagi berdasarkan zonasi-zonasi. Nah setelah itu kita bisa lihat, kita mengecek kafling kita termasuk zona yang mana. Iya. Nah apakah memang kafling kita itu untuk perumahan atau untuk apa, akan terlihat di situ. Iya. Nah setelah terlihat di situ, seandainya kita termasuk zona perumahan, nah zona perumahan itu nanti ada lagi zonasinya, minimum 4 lantai, 2 lantai, atau rumah tapak selantai dan lain sebagainya. Ada juga seperti contoh kayak rumah-rumah di Menteng gitu, itu masuk ke dalam cagar budaya. Jadi kalau diperhatikan ya, rumah-rumah di Menteng itu diwajibkan untuk bentuk atapnya adalah limas. Jadi lu mau rumah lu semodern apa, tolong lu atap lu dibikin limas. Khusus rumah. Iya. Kalau gedung gimana? Kan ada gedung kayak 3 lantai, 4 lantai itu baru mas. Kan karena di Menteng, maksudnya rumah yang dalam zonasi cagar budaya ya, karena bakal lihat tuh kalau mas lihat, pasti semua rumah di Menteng itu kayak rumahnya CT, rumahnya yang di Suwiryo itu, meskipun semodern apa, Oke, kuncinya cagar budaya. Kalau di saya tuh kan jadi Baurakan dan Selatan tuh Perumahan Betawi, ya itu sama pasnya. saya nggak tahu di donasinya gimana. Jadi karena semua itu, tapi yang jelas yang saya tahu tuh di Menteng itu dia harus mempertahankan bentuk atap di masa gitu. Jadi memang kembali lagi ke Tujuannya buat apa itu? Estetikanya? Iya, estetika. Estetika. Untuk Jadi ada kayak keseragaman. yes, jadi di RUTR itu selain zonasi untuk peruntukan bangunan juga dia meninjau secara estetika kota ya. Jadi bangunan itu jangan sembarangan segala macam. Udah dipikirin sama mereka, termasuk jarak dari jalan ke tembok rumah, ke gerbang rumah, semua udah dipikirin sama mereka. Sebenarnya sudah siap mereka semua dengan blueprint RUTR itu. Nah, kita kembali ke IMB tadi. Di dalam IMB itu ketika kita ngurus, semua tertera di situ harus ada izin RT, izin RW, izin tetangga, kanan kiri, depan belakang, segala macamnya. Nah, terus kita upload secara online termasuk gambar rumah kita. Jadi ada 2 kali upload kalau urus PBG ini, yaitu pertama kita ajukan izin dulu, izin untuk menanyakan apakah kafling kita ini benar bisa dibikin perumahan. Nanti dicek, nanti kita dapat feedback. Oke. You punya kafling, boleh untuk bangun rumah, tapi syaratnya nih luasannya sekian dan hanya boleh sekian lantai, jangan pakai basement dan lain sebagainya. Nanti ada, enggak setelah itu baru kita merancang bangunan. Itu idealnya seperti itu. Tetapi biasanya kita ini kan kalau bangun rumah langsung hubungi arsitek. Arsitek bikin gitu. Nah, ada kalanya apa yang digambar arsitek itu tidak match dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini salah satu kunci juga untuk mencari arsitek. Diharapkan untuk mencari arsitek yang mampu untuk tahu gitu loh. Misalnya kita bangun di wilayah A gitu. Nah, si arsitek ini paham gitu. Untuk wilayah A ini ketetapan aturan pemerintah yang berlaku itu apa gitu. Bangunannya bolehnya KDB-nya berapa? KDB itu koefisien dasar bangunan ya. Maksudnya misalnya lahan 100 meter tuh boleh dibangunnya berapa meter persegi dan lain sebagainya. Itu termasuk dari scope of work dari arsitek. Dia harus paham akan regulasi-regulasi yang berlaku di wilayah yang mana nanti rumah yang dia rancang itu. Oke, jadi udah 2 kali kerja tuh loh Pak. Ini ada fakta menarik juga. Sebenarnya ada
rumah mertua saya sebenarnya. Jadi dia itu dibangun. Tapi saya nggak tahu waktu itu apakah ada IAB-nya atau benar. Tapi ternyata kan tempat bangunnya rumah itu masuk di jalur juga. Nah, ya benar. Ya, tapi kan sebenarnya kan kalau ternyata memang itu tidak dikeputusan untuk rumah, ya tetap penghuni berdiri juga. Pada akhirnya IMB mungkin keluar juga. Enggak ya harusnya. Wah. Nah mungkin mertua Mas bangun aja gitu. Jadi gini loh, IMB itu ada yang bangun rumah, bangun aja, terus di IMB-nya nggak ada, banyak juga Mas. Tapi nanti ketika datang pemeriksaan ya dia bayar sama yang periksa. Oh gitu. Jadi itu kadang-kadang kita juga bingung kutukan jalur hijau itu kan warna hijau kan ya. Ya kadang-kadang orang kan udah beli tanah, jarang cross check lagi ke pihak pemerintah terkait. Ini sebenarnya boleh nanti dibangun di ini gitu kan. Nah, cuma ya dia tanah dan beli tanahnya dari si pemilik lahannya aman gitu. Kalau Betawi kan tuh kapal diri kapal. Nah, ketika dia beli itu, ya dia bangun aja tanpa memperhatikan apakah itu zonasi. Ya. Nah, itu suatu waktu memang planningnya dalam jangka waktu panjang itu akan jadi dari itu membuat jalan karena dalam situasi darurat di wilayah tertentu sudah padat kemacetannya, ini dibuka jalur dibukalah buat ruang terbuka lah buat publik. Nah itu artinya terlepas apakah itu boleh atau tidak, akhirnya dia nggak mungkin punya IMB ya? Enggak. Nah itu tidak bisa dijual kan? Apa? Apakah nanti kalau ke PD dijual tuh nggak bisa juga ya? Ya kalau dijual rumahnya gitu misalkan? Bisa dijual aja. Tapi nggak IMB-nya gimana? Nggak ada. Jual rumah kan nggak pakai IMB. Oh, nggak termasuk kredit. IMB itu kalau mau ini ngeredisin ini tanah sama rumah, kalau mau ngeredisin rumah pakai IMB ke bank gitu. Oke. IMB itu nanti kalau yang udah pernah diketahui kalau kait dengan biaya IMB itu mengacu ke luas tanah atau kalau gini luas? Oh nanti ada keluar hitungannya Pak. Jadi luas tanah berapa, luas bangunan berapa, terus administrasi berapa, ada semua keluar. Dan itu kita store ke bank, kalau di Jakarta ya Bank DKI lah, ke pemerintah langsung. Gitu. Oke nih lanjut. Setelah izin ini kan kita mau melakukan pemasangan fondasi. Ya. Belum breaking ya? Bener ya? Belum breaking. Ground breaking itu istilah mau mulai bangunan. Oh bangunan. Tuh. Coba nih kita kan ada istilah tes sondir. Iya, tes sondir nih untuk mengukur kekuatan tanah lah ya. Yes. Nah ini sondir sendiri istilahnya apa sih? Tahu nggak? Ya. Boleh biasa. Sondir itu dia adalah suatu metode untuk mengukur daya dukung tanah. Jadi untuk standar perumahan itu, untuk coupling kurang lebih 100 sampai 300 meter atau 400 meter gitu, dibutuhkan 3 titik untuk mengambil sampel tanah. Ini akan dilakukan pengeboran sampai kedalaman tertentu dan nanti diambil sampel ya Pak. Nah dari sampel itu nanti ketahuan sih jenis tanah apa aja yang terkandung di dalam coupling kita itu. Oke. Nah karena masing-masing jenis tanah itu memiliki sifat yang berbeda ya. Misalnya ternyata tanahnya bawahnya ada pasir atau clay, tanah liat atau lempung, kapur dan atau batu atau karang. Nah itu nanti di situ nanti biasanya kita untuk melakukan tes sondir itu kita pakai pihak ketiga ya. Ada namanya konsultan Soeri Kastiki Riset. Nah dia nanti akan mengeluarkan hitungan di situ, nanti akan kuat tuh outputnya bahwa tanah di coupling Bapak ini terdiri dari tanah jenis A, B, C, D, E dan daya dukungnya adalah sekian kilogram per centimeter square gitu. Nah dengan daya dukung sekian, maka untuk membangun rumah diperlukan jenis fondasi seperti A, B, C. Tadi siapa yang mengeluarkan tes sondir itu? Ada konsultannya khusus. Kita bisa ada third party itu banyak. Oh third party ya? Itu harusnya masuk dalam budgeting ya? Kalau kita membangun. Yes, tapi bisa juga kita begini aja.
Misalnya kanan kiri kita dulu ada rumah gitu, Iya. udah ada rumah, ya udah kita lihat aja nih rumah nggak retakan, ya udah nggak apa-apa, udah tes sortir berarti udah aman. Nah, biasanya itu untuk kita tes sortir tuh kalau kita mau bangun rumah 3 lantai ke atas. Oh, oke. Kalau satu lantai nggak perlu ya? Apa? Tes sondir nggak perlu. Kalau 2 lantai saya rasa belum perlu. Nah, Rumah-rumah. ya sondir itu untuk satu paket ya 3 titik itu sekitar 6 jutaan sih. 3 juta sampai 6 juta. Itu satu. Untuk mengetahui daya dukung karena di coupling kita itu. Kenapa itu penting? Karena di situ nanti akan kita dapat mengkalkulasi jenis fondasi apa yang akan kita buat. Sebenarnya kalau buat ini ya, buat mengetes apa kekuatan tanah, sebaiknya itu melakukan perubahan fondasinya atau apa namanya melakukan perbaikan di struktur tanahnya. Kalau Struktur tanah kan udah diperbaiki, Pak. oh nggak Dia, bisa. dia udah Nah, karena ada kejadian tuh kemarin tuh di perkampungan mana Jakarta ya. Mungkin kayaknya dia berbatasan sama parit apa kali gitu. Tanahnya geser. Ya, Jadi amblas gitu. ya, Jadi retak-retak itu bangunannya juga ikut rubuh. ya, Untuk kejadian itu kan ya mungkin karena dia membangun di wilayah yang dilarang juga sebenarnya. ya. Biasanya begitu. Di bantaran-bantaran Yes. kali ya. Yes. Itu warga ngebangun berarti udah nggak pakai Nggak ada sondir. Itu iya. Iya, beda. Nggak ada IMB, sondir nggak mungkin ada. Iya, karena kecenderungan masyarakat kita tuh kalau ngebangun rumah sih ya patokan fondasi. Sebenarnya ada hal yang lebih penting tadi kan. Iya. Sondir itu sendiri kan mengukur struktur tanah sebenarnya ya. Yes. Apakah dia terdiri di batuan, di pasir dan lain-lain. Nah, itu nanti akan menentukan bagaimana kita membuat fondasinya. Yes. Jenis fondasi apa yang akan kita pakai? Contohnya apa tuh Mas? Fondasi macam-macam, Mas. Nah, fondasi apa sih? Ada Apa? Ya, contohnya apa? Ada nama Strauss Cakaraya, mungkin bukan. Cakaraya. Iya, nah ada fondasi cakaraya itu yang sosroba. Lain lagi, sosro. Oh, lain lagi ya. Tadi Iya, oke. terminologinya lain itu. Jadi kalau fondasi itu ada fondasi dalam, ada fondasi dangkal. Oh, oke. Fondasi dalam itu artinya biasa kita pakai yang disebut yang tajam, yang bancang. Jangan pakai paku bumi itu yang Bisa pakai bumi atau bisa pakai hidrolik, jadi tekan pelan-pelan sampai ketemu titik keras tanah. Jadi untuk titik keras pakai. jadi ketika sondir itu outputnya adalah dia akan terlihat di situ titik di kedalaman berapa, ada kekuatan tanah berapa, dari disitulah nanti tiang pancang itu akan berhenti gitu. Jadi sama. Jadi oke lu mancang sampai kedalaman sekian nih, nanti lu akan dapet tanah yang keras. Oke, kalau anggaplah fondasi itu ada 4 titik misalkan, 1, 2 di depan, tengah 2, belakang 2 misalkan. Ya, Kira-kira sama nggak antara titik ketemu titik kerasnya antara yang depan? lain lah. Oh bisa lain. Bisa lebih dalam, bisa lebih ketek tuh. Lain. Jadi apalagi kita kalau bicara tanah ya, lapisan tanah itu ada yang kita sebut lensa, Pak. Jadi lensa itu lapisan tanah itu keras sekali, Pak, tapi tipis. Saya pernah pengalaman gitu. Itu saya mancang pakai pancang hidrolik ya. Jadi bukan ditumbuk, bukan di hammer, tapi ditekan gitu. Nah, sampai alatnya naik, Pak. Saking langgali ya, saking kuatnya tanah naik terus. Tapi ini kedalaman saya sesuai perencanaan itu di buku panduan sondir ini harusnya belum nyampe tanah keras. Oke. Saya paksa aja. Nah, ketika dipaksa akhirnya buntu itu. Sudah hilang pancang saya, masuk. Jus, hilang. Nah, ini yang disebut lapisan lensa. Jadi ada lapisan tanah yang keras sekali, dia tapi tipis, Pak. Paling cuma 30 cm atau 40 cm yang dia hanya bisa nahan beban keras, beban berat sesaat aja, tapi kayak labet ban nggak crack. Biasanya kedalaman berapa di Kuala? Nggak tahu saya. Nah, dia kan ada tanah Tergantung wilayahnya, Pak. bekas, kalau apa tuh, kalau rumah saya tuh Pak,
Kas tanah. Kas rawa. Oh ya, rawa betul. Nah. Gimana tanahnya bentuk? Ya, kalau bekas rawa ini ya beda. Ya itu Kalau bekas rawa atau bekas tanah sawah dan lain sebagainya itu biasanya dari hasil sombil itu yang pakai saya rekomendasi itu untuk fondasi telapak Pak. Jadi fondasinya itu tadi bikin itu karena kan kalau kita pakai kancang ya Pak, itu pasti akan hilang kancang bisa tembus terus kan rawanya itu. Beda ya dalam mau berapa biji pancang ya. tapi ada sebarang Lepas. Enggak jadi pas pancang, gitu yang ujungnya ini sebelum kita mancang lagi, kita tapet tiap pancang lagi kita las Pak. Dilas lagi, tekan lagi, las lagi, tekan lagi, las lagi. yang buat tadi ke dalam itu sebenarnya jadi yang fondasi yang di Iya. diangkat ke atas. Enggak. Ya kan lagi tinggal di dalam sampai. Jadi kayak Di sini jadi ngomong. sebenarnya struktur tiang pancang ini mengikuti rumah panggung. Rumah panggung itu kan tiang-tiangnya itu sebenarnya kita analogikan itu sebagai tiang pancang Pak.